Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya yang selalu berbuat kebaikan kepada diri sendiri dan juga kepada sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena semua perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia akan menjadi bekal kita nanti untuk bisa meraih surga terindah dan teragung yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masih banyak manusia yang karena kurangnya ilmu dan pengetahuan serta kurangnya iman melakukan dengan secara tidak sadar hal-hal yang justru malah sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya ilmu agama di dalam diri seseorang justru akan mengantarkan dirinya terjerumus ke dalam berbagai macam perkara yang dilarang agama yang semestinya dapat mereka hindari. Berikut ini ada 10 perilaku manusia yang sangat dibenci Allah dan semestinya manusia dapat menghindari perilaku tersebut. Namun manusia justru terlena untuk melakukannya, baik secara sadar ataupun tidak, sehingga mereka terjerat dalam perangkap tersebut. Apa saja 10 perilaku manusia yang paling dibenci Allah? Yang pertama, kikirnya orang-orang kaya. Kecintaan manusia kepada harta kekayaan yang dimilikinya membuat manusia menjadi kikir ataupun pelit untuk bersedekah. Dan ini adalah penyakit hati yang sangat Allah benci. Seharusnya harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk bersedekah di jalan Allah, karena di sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua adalah orang miskin tapi sombong. Sombong atau takabur adalah sikap yang menganggap bahwa dirinya lah yang lebih dari segalanya dibandingkan dengan orang lain, sehingga sangat sulit untuk dipahami jika ada orang yang tidak punya harta namun masih memiliki sikap sombong, sementara orang yang kaya pun dilarang untuk menyombongkan harta yang dimilikinya. Sejatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya yang boleh memiliki sifat dan sikap sombong seperti ini.
karena Allah lah yang memiliki segalanya. Seperti dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu yang ketiga, para ulama yang rakus terhadap dunia. Ulama adalah perantara dalam upaya menyampaikan ilmu kebaikan kepada umat muslim yang butuh akan pengetahuan tentang Islam. Namun Allah membenci ulama-ulama yang rakus terhadap kehidupan duniawi. Ulama yang memiliki fungsi sebagai pemberi contoh akan akhlak yang baik harusnya dapat mengontrol diri untuk menjauh dari sifat rakus kepada duniawi yang dapat berpengaruh pada melemahnya keyakinan umat Islam atas dakwah para ulama yang lama-kelamaan akan membuat hilangnya martabat keulamaannya. Yang keempat, minimnya rasa malu para wanita. Hal ini tercermin dari cara wanita berbicara, memandang, dan sikap yang lembut dapat dipahami bahwa secara fitrah wanita itu tercipta dengan perasaan malu yang luar biasa. Jika ada wanita yang memiliki sedikit rasa malu, maka itu akan menjadi hal yang sangat Allah benci. Misal saja bagi wanita yang memperlihatkan aurat di depan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Rasa malu yang dimiliki oleh sosok wanita adalah sebuah mahkota bagi mereka. Maka jika wanita kehilangan rasa malu, maka mereka ini sama saja dengan kehilangan mahkotanya, sehingga Allah akan sangat membencinya. Yang kelima, orang yang sudah tua renta namun masih tetap mengejar dunia. Untuk para orang tua yang sudah lanjut, sebaiknya tidak lagi mengutamakan duniawi daripada akhiratnya, karena memperebutkan kenikmatan dunia sampai di usia senja akan lebih membuat Allah murka. Kecintaan terhadap dunia yang melampaui batas akan membuat akhir umurnya menjadi sia-sia, karena harus disadari bahwa dunia ini sebentar lagi akan mereka tinggalkan. Yang keenam, malasnya para anak muda. Pada dasarnya masa muda adalah masa-masa yang produktif untuk memperjuangkan masa depan. Namun tak jarang kita sering menjumpai pemuda yang produktif namun bermalas-malasan untuk bekerja atau berusaha. Rasa malas anak muda ini dapat menjadi indikasi bahwa mereka akan mengalami kesusahan dan kesuraman di masa tuanya. Dan Allah tidak menyukai anak-anak muda yang bermalas-malasan. Yang ketujuh, kejamnya para penguasa. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab di pundaknya yang harus dipenuhi. Berlaku adil terhadap apa dan siapa yang dipimpin, tidak berlaku kejam dan tidak semena-mena, agar mendapatkan ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Setiap keadilan sangat dinantikan dan diharapkan oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya, karena keadilan sangat bertumpu pada para penguasa. Jika seorang penguasa berlaku keji kepada siapapun yang dipimpinnya, maka kemurkaan dan azab Allah yang amat pedih akan mereka dapatkan cepat atau lambat, karena Allah sangat benci pemimpin yang zalim. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 151, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Yang kedelapan, jiwa pengecut atau jiwa takut dari tentara perang. Keinginan untuk menjadi tentara perang tentu adalah sebuah komitmen dengan resiko yang sangat besar.
Bahkan ketika memutuskan untuk berperang, mereka tidak bisa lagi memilih siapa lawan yang mau dihadapi. Jiwa prajurit adalah mereka-mereka yang sudah dipilih untuk membela agama juga negara, serta mental pantang menyerah terhadap musuh. Jika sikap ini luntur atau bahkan hilang, maka sungguh Allah sangat tidak menyukainya. Seperti dalam firman Allah di Quran surat Al-Anfal ayat 15, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur." Yang kesembilan, ujubnya para zahid. Ujub adalah salah satu penyakit hati yang dapat menyerang siapa saja, dari manusia hingga para zahid yang lebih banyak memikirkan akhirat ketimbang dunia. Namun murkanya Allah akan terjadi jika kezahidan itu telah diracuni dengan sifat ujub, baik dalam ucapan ataupun perbuatannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, 3 perkara yang menghancurkan: kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub dengan pendapat sendiri. Hadis riwayat Bazar dan At-Tabrani. Lalu yang ke-10, riyanya para ahli ibadah. Sungguh Allah sangat membenci orang yang beribadah namun hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan supaya umat Islam meninggalkan sifat riya yang juga merupakan syirik kecil ini. Beribadahlah dengan dilandasi rasa ikhlas dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia yang adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dan juga dihindarkan dari 10 perilaku yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.